Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita di materi Pasca UTS. Dan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam materi membaca menulis permulaan. Seperti yang sudah saya sampaikan, materi MMP ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Hari ini kita baru akan mempelajari bagian pertama, yaitu tentang hakikat MMP. MMP sebenarnya adalah program pembelajaran yang diorientasikan pada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Jadi memang betul-betul diberikannya adalah ketika awal mereka masuk sekolah dasar. Diorientasikannya adalah pada kemampuan membaca tingkat dasar, yaitu yang pertama adalah kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Jadi, kalau kalian sudah pernah mendengar tentang melek huruf, itu maknanya adalah memang betul-betul secara harfiah itu bagaimana mereka itu bisa membaca huruf tersebut dan mengubahnya menjadi bunyi-bunyi bermakna, melafalkan. Jadi, membaca dan kemudian dilafalkan bunyinya itu sama. Dan kemudian selain itu kita juga meminta mereka untuk bisa tidak hanya melafalkan huruf, tapi juga kata. Karena lambang-lambang tertulis itu ada huruf, suku kata, dan juga ada kalimat. Nanti setelah mereka belajar huruf, kemudian ada belajar suku kata, ada belajar kata, sampai belajar kalimat. Nah, itu masuk ke dalam kemampuan melek huruf. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi-bunyi tersebut. Jadi contohnya misalnya mereka sudah bisa membaca, mereka sudah tahu huruf P, O, L, I, T, K misalnya. Kemudian mereka sudah bisa membaca bahwa P, O, L, I, T, I, K, politik. Tapi mereka tidak tahu maknanya apa. Bisa jadi karena itu namanya baru melek huruf. Mereka belum paham sebenarnya makna politik itu apa. Seperti itu. Jadi melek huruf itu hanya sampai kepada melafalkan dan juga membaca dan melafalkan baik huruf, suku kata, ataupun kalimat. Kemudian yang selanjutnya, melek huruf ini bisa dibina dan ditingkatkan menuju pemilikan kemampuan membaca tingkat lanjut, yaitu melek wacana. Kalau sudah masuk ke dalam melek wacana, inilah ada kemampuan membaca yang sesungguhnya, yakni bagaimana mereka itu bisa mengubah lambang-lambang tulis menjadi bunyi bermakna yang disertai pemahaman lambang tersebut. Kayak tadi, misalnya mereka sudah bisa membaca sapu. Mereka sudah tahu sapu itu apa. Kemudian mereka bisa membaca misalnya peraturan. Mereka sudah tahu makna peraturan itu apa. Nah, itu adalah melek wacana. Tingkatannya berbeda ya. Jadi kalau melek huruf itu baru bisa membaca lambang, membunyikan lambang, tapi kalau melek wacana itu sudah sampai kepada penguasaan maknanya juga. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Jadi hati-hati kalau misalnya mereka itu mengajarkan huruf-huruf ke siswa, itu memang kalau bisa adalah huruf-huruf yang banyak digunakan terlebih dahulu dan mudah. Misalnya jangan tiba-tiba kita mengajarkan X, karena kita akan sulit merangkai huruf X itu dengan huruf yang lain untuk menjadi lambang yang bermakna. Contohnya misalnya paling gampang M. Nah, kalau M itu dirangkaikannya mudah sekali. Ada mama, kemudian ada makan, ada malam. Nah, itu akan sangat mudah. Tapi kalau misalnya seperti X, kemudian Z, nah itu sulit. Selanjutnya, anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang sudah dikuasai. Jadi ketika mereka sudah bisa menulis, tadi kan awalnya bisa membaca, kemudian bisa membaca dan memahami apa yang dibaca. Setelah itu bisa menulis lambang-lambangnya, kemudian bisa menuangkan pikiran dalam bentuk bahasa tulis dengan lambang-lambang yang sudah dikuasai. Misalnya contoh, aku makan malam misalnya. Itu kan mudah dan
itu apa ya istilahnya, misalnya ada gambar anak-anak makan di malam hari, itu mereka diminta untuk menuangkan sebenarnya kalimat apa yang sesuai dengan gambar tersebut, misalnya atau Doni makan malam misalnya. Nah, inilah kemampuan menulis yang sesungguhnya. Jadi menulis itu adalah bagaimana kita bisa menuangkan apa yang ada di pikiran ke dalam sebuah bentuk tulisan. Ada beberapa karakteristik MMP. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Mencakup. Yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Tadi, kenal dulu bentuk hurufnya. Kemudian pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, kemudian ada kata, frasa, klausa, kalimat, dan lain-lain. Ada juga pengenalan hubungan antara pola ejaan dan bunyi, bagaimana menyuarakan bahan tertulis. Nah, misalnya bunyinya seperti apa, ejaannya seperti apa. Kemudian kecepatan membaca ke taraf lambat, jadi membacanya masih mungkin bisa dieja atau terbata-bata, karena memang awal-awal biasanya membacanya mereka masih berpikir keras untuk merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata atau kalimat. Selanjutnya, keterampilan bersifat pemahaman berada di urutan yang lebih tinggi, mencakup memahami pengertian sederhana, misalnya pengertian kursi, yaitu alat untuk duduk, misalnya sendok, alat untuk makan. Memahami signifikansi atau makna. Nah, tadi maknanya peraturan itu apa sih? Oh, ternyata peraturan itu adalah misalnya yang harus ditaati, contohnya apa, seperti itu. Kemudian ada evaluasi penilaian isi bentuk, jadi mereka sudah bisa memahami misalnya tadi gambar tersebut itu dievaluasi atau dinilai kira-kira itu cocoknya dibuat kalimat seperti apa. Kemudian misalnya ada kegiatan juga berenang, oh berarti dinilai kira-kira kalau berenang itu lebih bagus itu kalau misalnya siang atau malam, misalnya ada gambar membuang sampah sembarangan, dievaluasi atau dinilai juga apakah kegiatan tersebut baik atau buruk, seperti itu. Kemudian kecepatan membacanya itu sudah fleksibel, mudah disesuaikan dengan keadaan, jadi intonasinya sudah mulai bagus, ada koma, ada titik, ada tanda tanya, tanda seru, itu sudah nampak dari intonasi. Nah, ini diambil dari Broughton. Ada tujuan MMP. Yang pertama tentang kondisi awal, yaitu kondisi awalnya itu siswa belum memiliki keterampilan membaca yang sesungguhnya, masih dalam tahap belajar untuk memperoleh keterampilan membaca. Nah, tujuannya agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Jadi ketika kemampuan mereka itu masih dalam proses belajar dan masih terbata-bata, di MMP ini tujuannya adalah mereka bisa menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, seperti itu. Karena ketika mereka sudah bisa membaca nyaring dengan intonasi yang wajar, ekspresi yang bagus, kemudian pelafalannya jelas, nah itu adalah dasar untuk membaca lanjut, seperti membaca pemahaman, membaca kritis, dan lain-lain. Ada beberapa prinsip MMP. Nah, yang pertama adalah sejalan dengan prinsip dan hakikat pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu bahwa pembelajaran bahasa harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai alat komunikasi. Makanya yang diajarkan dalam MMP, kalimat-kalimatnya, kata-katanya adalah yang berhubungan dengan komunikasi yang sering digunakan atau dilakukan oleh siswa. Tadi contohnya kalau kata politik, mereka tidak tahu kata politik karena mereka tidak menggunakan di komunikasi mereka. Maka carilah kata-kata yang familiar dan juga banyak digunakan di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian di samping mengajarkan membaca, guru harus pandai menggali potensi anak dalam melakukan aktivitas berbahasanya, seperti menyimak, berbicara, menulis, dan mengapresiasi sastra. Jadi kadang ada anak yang pandai membaca nyaring, ada anak yang pandai menulis, ada anak yang pandai membaca dalam hati misalnya. Guru harus bisa menggali potensi itu dan juga bisa melibatkan sastra di dalamnya. Karena kadang-kadang dari sastra itu anak-anak bisa belajar banyak, bisa belajar bagaimana membaca, bisa belajar bagaimana memahami emosi, bisa memahami tentang pesan yang terkandung, bagaimana pelajaran hidup yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Nah, ada beberapa komponen MMP. Yang pertama adalah visual memory, yaitu melibatkan huruf, kata, dan kalimat terlihat sebagai lambang grafis. Jadi karena visual memory adalah ingatan visual, yaitu yang dilihat berupa huruf, kata, dan kalimat. Kemudian ada phonological memory. Phone, ingat itu adalah bunyi. Jadi ada proses pembunyian lambang. Setelah dilihat, kemudian ada pembunyian lambang. Dan selanjutnya adalah semantic memory, yaitu pemahaman terhadap kata dan kalimat. Setelah dibaca, sudah tahu lambang grafisnya, kemudian bisa dibunyikan dan juga bisa dipahami apa maknanya. Nah, ada beberapa syarat untuk memperoleh kemampuan MMP. Yang pertama adalah kemampuan membunyikan lambang tulis. Jadi memang anak-anak pelafalannya memang harus menjadi modal utama. Jadi kalau memang misalnya, mohon maaf, ada anak yang tunawicara, maka kemampuan memperoleh MMP-nya itu sedikit terganggu karena mereka tidak bisa membunyikan lambang bahasa tulis, walaupun mereka bisa membacanya. Kemudian penguasaan kosakata untuk memberi arti. Jadi mereka itu juga punya kemampuan untuk memahami kosakata, kemudian mengingat kosakata tersebut agar ketika membuat sebuah kalimat baik lisan maupun tulis itu mengandung arti atau makna. Kemudian memasukkan makna ke dalam bahasa. Jadi kita maknanya mau apa? Seperti tadi misalnya siswa itu ingin menyampaikan misalnya sakit perut. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa dia sedang merasakan sakit dan ingin dibantu misalnya untuk UKS atau pulang. Maka siswa itu dilatih untuk bisa misalnya membuat sebuah kalimat atau misalnya menuliskan kalimat yang mengekspresikan makna tersebut. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita bisa diskusi selanjutnya di episode ya. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.